Perkenalkan, saya Miftahul Hasanah dari Prodi HKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya. Perintisan dinasti Umayyah dilakukan oleh Muawiyah dengan cara menolak membaiat Ali, berperang melawan Ali, dan melakukan perdamaian atau tahkim dengan pihak Ali yang secara politik sangat menguntungkan Ali. Dinasti Umayyah berkuasa hampir 1 abad dengan 14 khalifah. Tetapi sebagian mereka tidak mampu untuk menjalankan tugasnya. Pada masa dinasti Umayyah terdapat 14 raja. Yang pertama ada Muawiyah bin Sofyan. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid. Yang keempat ada Marwan bin Al-Hakam. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam ada Al-Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik. Yang ke-10 ada Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 ada Walid bin Yazid. Yang ke-12 ada Yazid bin Walid. Yang ke-13 ada Ibrahim bin Malik. Yang ke-14 ada Marwan bin Muhammad. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah juga terkenal sebagai suatu era yang agresif, di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukannya, yang terhenti sejak zaman Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Kekuasaan Bani Umayyah yang kurang lebih berumur 90 tahun juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang, yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, pengetahuan, seni, dan budaya. Dan yang paling mengesankan adalah bertambahnya pemeluk agama Islam secara cepat dan meluas. Dan setelah sekian lama Bani Umayyah mengalami masa-masa kemunduran, akhirnya dinasti Bani Umayyah benar-benar mengalami kehancuran, yang mana kehancuran itu terjadi pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad setelah memerintah kurang lebih 6 tahun. Selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan Bani Umayyah lemah sehingga mengalami keruntuhan. Yang pertama, karena adanya sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Yang kedua, karena adanya latar belakang terbentuknya daulah Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari dua konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, adanya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam.
Yang keempat, karena adanya sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga yang mengakibatkan anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan. Yang kelima, karena kelemahan pemerintah pusat dalam mengendalikan dan mengontrol wilayah yang amat luas. Selanjutnya yang kedua, ada dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari dinasti Umayyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari salah seorang dari paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib ibnu Hashim, sehingga orang-orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, karena mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Pada saat pergantian kekuasaan dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah banyak diwarnai dengan pertumpahan darah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Didasarkan pada kondisi politik pemerintahan, Bani Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Periode kedua pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Dan periode ketiga pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Periode keempat pada tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Dan periode yang kelima pada tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Selain itu, Bani Abbasiyah mengalami kemajuan dalam beberapa bidang. Yang pertama pada bidang pemerintahan, yang kedua pada bidang ekonomi, yang ketiga pada bidang pendidikan, yang keempat pada bidang sosial, dan yang kelima pada bidang kebudayaan. Dan setelah Bani Abbasiyah mengalami kemajuan, namun ada juga hal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama karena adanya persaingan antar bangsa. Yang kedua karena kemerosotan perekonomian. Yang ketiga konflik keagamaan. Yang keempat adanya perang salib. Dan yang kelima adanya serangan dari bangsa Mongol. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run,